kewajiban memberitakan Injil. Waktu saudara dengar kata wajib, aduh. Wajib lagi gitu ya. Kayak sekolahan aja Pak, wajib gitu ya. Sepatu harus hitam gitu kan. Wajib lagi gitu ya. Jadi kalau kita dengar wajib itu kayaknya nggak enak banget gitu. Kayaknya ada sesuatu yang harus kita lakukan dan itu kayaknya beban berat banget saudaraku ya. Kewajiban memberitakan Injil gitu. Kalau wajib bayar pajak oke lah. Tapi wajib memberitakan Injil kayaknya kayak nggak relevan Pak dengan hidup kita gitu. Kayaknya itu tugasnya Bapak aja sebagai pendeta gitu kan. Kayaknya bukan tugas kita. Nah, hari ini saya akan mengajak saudara untuk melihat dengan satu sudut pandang yang saya kira penting untuk kita lihat. Bagaimana kita melihat kewajiban itu bukan hanya sebagai sebuah tugas dari luar, tapi sebuah identitas, sebuah panggilan yang berasal dari dalam diri kita. Kita akan melihat bersama-sama kewajiban memberitakan Injil. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita lihat gambar ini, apa yang ada di pikiran saudara? Seorang ayah melihat anaknya akan jatuh dari tangga dan yang dia harus lakukan adalah bergerak cepat untuk menangkap anaknya. Dari sini saya mau saudara mendapat sebuah gambaran psikologis bagaimana kondisi jiwa, kondisi hati dari sang bapak ini melihat anaknya. Dia sebagai ayah wajib untuk menyelamatkan anaknya, punya tanggung jawab, punya tugas untuk menyelamatkan anaknya, tetapi apa yang dia lakukan itu bukan sebuah beban berat, tapi sebuah panggilan hati dari dalam untuk menyelamatkan anaknya. Saudara bisa dapat enggak perasaan itu? Dapat enggak? Dapat ya? Nah demikian juga memberitakan Injil. Jadi ketika kita wajib memberitakan Injil, itu bukan sebuah tugas yang berasal dari luar saja karena ada orang-orang yang butuh diselamatkan, tapi sebuah panggilan hati untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Perasaan Tuhan terhadap jiwa-jiwa itu mau dibagikan kepada saudara dan saudara menjadikan itu sebagai sebuah kewajiban, sebuah panggilan. Saya harus menyelamatkan anak ini. Saya harus menyelamatkan jiwa-jiwa ini. Saya harus memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa ini. Kalau tidak, aku menyesal seumur hidup. Saudara bisa dapat perasaan itu? Bisa dapat ya? Nah, saudara bisa bayangkan kalau bapaknya diam-diam saja waktu itu. Dia biarin anaknya jatuh. Dia akan menyesal seumur hidupnya tidak mengambil langkah berlari cepat untuk menangkap anaknya. Mari kita lihat gambar berikutnya lagi. Seorang pemadam kebakaran mempertaruhkan nyawa masuk ke reruntuhan rumah yang terbakar karena dia melihat seorang anak yang harus diselamatkan di reruntuhan rumah yang terbakar itu. Itu adalah tugasnya sebagai pemadam kebakaran, tapi itu bukan cuma sekedar tugas, tapi itu panggilan jiwa sebagai seorang pemadam kebakaran untuk menyelamatkan anak ini. Bahkan kalau perlu saya mengorbankan nyawa supaya anak ini selamat. Dan saudara bisa membayangkan kalau anak itu mati di depan mata pemadam kebakaran, dia akan dihantui oleh rasa bersalah karena tidak dapat menyelamatkan anak itu. Bisa dapat perasaan itu enggak saudaraku? Oke, sekarang kita lihat gambar ini. Agak gelap ya. Ini seorang tentara yang dia menyesal karena kejadian-kejadian di peristiwa perang di mana dia tidak dapat menyelamatkan teman-temannya di medan perang. Di mana waktu dia membebaskan Sandra, berusaha membebaskan Sandra, tapi ternyata sandranya mati di tangan teroris. Dan setiap dia ingin melakukan tugas atau mungkin berada di rumah, tiba-tiba teringat gambaran itu, bagaimana dia menghadapi pertempuran dan di dalam pertempuran itu dia gagal menyelamatkan Sandra, dia gagal melindungi teman-temannya. Sudah bisa dapat perasaan itu enggak? Bagaimana seorang gagal menyelamatkan orang lain? Pernah nggak saudara nonton film? Saya kira hampir semua pernah ya. Pernah nonton film di mana jagoan atau tokoh utamanya, entah itu polisi, tentara, pemadam kebakaran, rescuer, tim SAR, atau agen rahasia yang kemudian menyesal karena nggak bisa nyelamati seseorang dalam tugasnya di masa lalu. Sering ya nonton film kayak gitu ya. Biasa agen-agen rahasia atau polisi, tentara. Kemudian dia tiba-tiba jadi tugas lain, entah jadi sapam gitu toh, di mall atau di mana. Terus nanti ketika dia ingin melakukan tugas, dia kayak jadi trauma, takut karena pernah gagal nyelamati temennya gitu kan, biasa di film-film gitu ya, film-film Hollywood gitu kan.
Jadi itu membawa kondisi psikologis kita merasakan apa yang tentara itu rasakan atau pejuang itu rasakan di masa lalu. Dia nggak bisa nyelamati seseorang dalam tugasnya dan itu jadi luka, jadi trauma yang membekas di dalam dirinya. Nah saudaraku, dalam hidup kita pasti ada saja hal-hal yang pernah kita sesali di masa yang lalu. Ada yang pernah menyesali sesuatu di masa lalu? Pasti ada saja, entah satu, dua, atau mungkin banyak gitu ya. Kalau saya mah banyak Pak yang saya sesali gitu. Atau saudara satu saja yang saudara sesali. Yang saudara waktu itu harusnya saudara ambil peluangnya, waktu itu saudara harusnya lakuin sesuatu, tapi saudara nggak lakuin, saudara nggak ambil peluangnya, saudara nggak berikan yang terbaik saat itu, dan saudara nggak lakukan yang harusnya saudara lakukan di waktu yang telah lalu itu. Dan kemudian ada timbul perasaan menyesal. Seandainya waktu bisa saya ulang, saya akan tidak mungkin melakukan. Atau saya mungkin akan ambil peluangnya. Atau mungkin saya akan lakukan yang terbaik di saat itu. Saudara dapat perasaan ini? Dapat perasaan itu ya? Atau mungkin saat ini juga ada perasaan yang mendesak untuk kita melakukan sesuatu. Di hari ini ada perasaan mendesak untuk melakukan sesuatu. Dan kita pikir kalau kita nggak lakukan ini nanti kita akan menyesal seumur hidup. Kalau yang tadi sudah terjadi, udah mau diapa lagi. Tapi ada penyesalan seandainya saya ambil. Sekarang kita lihat yang ke depan. Kita tahu ini sesuatu yang harus kita lakukan. Kita tahu ini sesuatu yang harus kita ambil peluangnya. Kita tahu ini harus sesuatu yang kita mulai dari sekarang. Yang kalau kita nggak lakuin dari sekarang, kita nanti akan menyesal seumur hidup. Kita seolah mau bilang begini, celakalah aku, nyesal benar nanti aku, kalau nggak aku lakuin itu mulai dari sekarang. Bisa dapat perasaan itu saudaraku? Seperti waktu saya ngaca di depan kaca, kemudian saya lihat perut saya mulai gendut, tangan saya mulai kecil. Saya pikir, nggak bisa begini. Saya sebagai pelayan firman nggak bisa begini. Gimana saya mau jadi teladan? Nggak bisa begini. Maka saya mulai ubah pola makan saya. Mulai tidak makan nasi selama 3 bulan. Dan sekarang mulai makan lagi. Sudah mulai makan lagi. Tapi diukur. Dan saudara lihat badan saya ya. Ya puji Tuhan, puji Tuhan. Gendut nggak berdosa, tapi puji Tuhan gembala saudara perutnya rata lah. Belum six pack tapi rata lah ya. Ya kira-kira masih bisa bersaing dengan ototnya Pak Rahman lah ya. Walaupun seminggu 2 minggu ini saya jarang olahraga ya. Nah saudaraku, itu yang saya maksud. Ada satu titik balik dalam hidup kita, gak bisa begini. Gak bisa terus-terusan begini. Kalau aku gak mulai lakuin dari sekarang, aku akan menyesal nanti. Dengan kata lain kita mau ngomong, celakalah aku kalau aku gak lakuin. Celakalah aku kalau aku gak mulai dari sekarang. Dan perasaan yang sama itu saya mau ajak kita untuk melihat apa yang mulai dirasakan oleh Rasul Paulus. Kita baca teksnya. 1 Korintus 9 ayat 16. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab hal itu merupakan keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Sekarang saudara baca ayat ini nggak sebagai sebuah beban atau kewajiban yang awang-awang. Yang di awan-awan. Kalau saudara dapat perasaan dari pendahuluan yang saya sebutkan tadi, saudara dapat perasaan Paulus, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ibarat seorang bapak yang melihat anaknya mau jatuh, itu bukan cuma sekedar kewajibannya untuk menyelamatkan, bukan cuma sekedar tanggung jawabnya untuk menyelamatkan, tapi panggilan dari hati. Kalau aku nggak selamatin anak ini, kalau aku nggak segera tangkap dia, menyesal aku seumur hidup. Gagal aku sebagai ayah untuk menyelamatkan dia. Saudara dapat perasaan ini? Nah, saudaraku, dalam teks ini ada 3 klausa. Mari kita sedikit belajar. Ada 3 klausa, saudara. Yang pertama, klausa kondisional. Jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Jadi klausa kondisional itu jika, maka. Jadi jika aku memberitakan Injil, maka aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Aku sudah melakukan sesuatu, tapi itu tidak menjadi alasan bagiku untuk memegahkan diri. What's the meaning, saudaraku? Apa artinya? Mari kita lihat. Ini sedikit belajar, saudaraku ya.
Saya sebenarnya bisa menerangkan yang ribet-ribetnya, cuma nggak usah, nggak ada guna juga. Ini bukan sekolah teologi. Jika aku memberitakan Injil, nada gramatikanya itu present subjunctive. Dalam tata bahasa Yunani, present subjunctive itu seperti ini, saudaraku. Namanya present berarti sesuatu yang terus menerus. Present dalam bahasa Yunani itu mirip di bahasa Inggris present continuous. Jadi sesuatu yang sedang dilakukan dan terus menerus ya. Itu nada gramatikanya, present subjunctive. Subjunctive itu menunjukkan kemungkinan, jika, maka ya. Nah, jadi jika aku terus-menerus secara kontinu memberitakan Injil, menjadikannya kebiasaan hidup saya seperti bernafas, bahkan memberitakan Injil itu jadi ritme hidup saya, bukan cuma event sekali-sekali, itu tetap bukanlah sesuatu yang dapat kujadikan kebanggaan pribadi. Itu bukan sesuatu yang dapat kujadikan kehebatan pribadiku. Kenapa, saudaraku? Karena ada klausa yang kedua, yaitu klausa penjelas. Itu ditandakan dengan kata sebab, gar dalam bahasa Yunani. Sebab hal itu merupakan keharusan bagiku. Jadi aku nggak memegahkan diri karena itu merupakan keharusan bagiku. Sudah merupakan tanggung jawabku untuk melakukannya. Literalnya, saudaraku, dari bahasa Yunani itu begini artinya. Karena suatu keharusan atau suatu kewajiban menimpaku. Siapa yang nimpain? Ya Tuhan yang nimpahin sesuatu kepada dia. Klausa ini memberikan alasan mengapa Paulus itu nggak bermegah. Padahal dia menginjil seperti bernafas. Artinya dia nginjil tiap hari, nginjil di tiap langkahnya. Tentu dia istirahat juga, tentu dia makan juga. Nggak mungkin makan nginjil gitu. Jadi kita harus memahami konteks bahasanya. Dia menjadikan gaya hidupnya itu gaya hidup menginjil. Tapi itu bukan sebuah kebanggaan yang harus dia pamerkan atau banggakan. Kenapa? Karena suatu keharusan menimpaku. Jadi Paulus kasih tahu kenapa dia nggak bisa bermegah walaupun Injil itu menjadi gaya hidupnya, beritain Injil itu jadi nafas ritme hidupnya. Karena itu sebuah kewajiban yang menimpanya. Suatu beban yang harus dia tanggung, dia ditibani beban oleh Tuhan. Kamu harus beritakan Injil. Jadi itu bukan sebuah karyanya sendiri, tapi sebuah beban yang ditaruh oleh Allah di dalam hatinya. Dan itu ditimpakan di dalam hati. Beban yang Tuhan taruh di dalam hati dan dia lakukan, maka itu menjadi panggilan hidupnya. Dalam bahasa yang paling sederhana begini, saudaraku, memberitakan Injil itu jadi panggilan dari dalam hati. Karena ditaruh beban, ditimpai beban oleh Tuhan, sehingga panggilan itu menjadi panggilan dari dalam hati. Seperti seorang ayah yang mendapat panggilan untuk menyelamatkan anaknya yang sedang ada dalam bahaya. Seperti seorang pemadam kebakaran yang bukan hanya melakukan tugas memadamkan api, tapi mendapatkan panggilan jiwa, panggilan hati ketika melihat seorang anak yang berada di reruntuhan kebakaran. Dia bisa saja mengabaikannya, bukan tugasku memadamkan api doang. Anak orang lain, ngapain saya pertaruhkan nyawa? Saya kira tidak ada pemadam kebakaran yang seperti itu. Betul? Saya kira tidak ada. Apalagi di Konoha ini pemadam kebakaran sering dibandingkan dengan jubah coklat gitu ya. Oleh netizen. Gitu kan? Yang sering online tahulah. Gitu. Jadi saya kira pemadam kebakaran pasti akan menyelamatkan walaupun nyawa dipertaruhkan, saudara. Itu bukan menjadi sebuah kewajiban yang memberatkan, tapi sebuah panggilan jiwa untuk menyelamatkan sang anak yang berada di reruntuhan kebakaran itu. Dan ketika Tuhan menimpahkan beban itu di hati Paulus, itu tidak hanya menjadi sebuah tugas untuk retorika di depan orang-orang, tapi menjadi sebuah panggilan dari hati untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang, sekalipun nyawaku taruhannya. Itulah maksudnya, saudaraku. Celakalah aku kalau tidak melakukannya. Dan di klausa ketiga, dia memperjelas hal itu lagi dengan klausa peringatan atau klausa kutukan plus klausa kondisional. Celakalah aku jika, kondisionalnya itu jika maka. Celakalah aku, itu peringatan kepada dirinya sendiri. Dan peringatan kepada audiens, kepada pembacanya. Celakalah kita kalau kita nggak beritain Injil. Nah, saudaraku, klausa ini menyatakan konsekuensi yang sangat serius dan dramatis. Akan sangat celaka bagi Paulus, akan sangat celaka bagi kita yang membaca firman Tuhan ini, jika kita tidak melakukan tugas
pemberitaan Injil. Jadi kunci untuk memahami emosi dan perasaan Rasul Paulus pada teks ini ketika dia mengatakan, aku tidak dapat memegahkan diri walaupun aku beritain Injil tiap hari karena beban yang ditimpakan Tuhan kepadaku, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Maka kunci memahami emosi dan perasaan Rasul Paulus saat dia mengatakan itu adalah di kata celakalah aku. Dalam bahasa Yunaninya owai garmoi estin. How terrible for me. How terrible for me. Celakalah aku. Jadi ketika Rasul Paulus berkata owai garmoi estin, celakalah aku, dia nggak sedang bermain kata-kata, saudaraku. Dia sedang menumpahkan beban emosinya yang saya sebut di sini berada dalam 3 lapisan beban. Mari kita lihat yang pertama. Celakalah aku, apa artinya? Yang pertama, rasa takut akan Tuhan. Fear of God. Ini bukan panik. Ketika Rasul Paulus katakan celakalah aku, ini bukan panik seperti dikejar binatang buas, seperti dikejar anjing galak, saudaraku. Tapi waktu dia ngomong celakalah aku, dia takut mengkhianati kasihnya Tuhan. Celakalah aku kalau aku nggak beritakan Injil. Ketakutannya nggak bersumber dari ancaman, saudaraku, tapi dari relasinya dengan Tuhan. Dia takut bukan karena ada ancaman yang akan membuat dia celaka, tapi dia takut karena relasinya dengan Tuhan. Karena Rasul Paulus jelas berteologi di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Jadi ketika dia ngomong celakalah aku, itu bukan soal celaka takut dari ancaman luar, tapi dari relasinya dengan Tuhan. Dia menghormati Tuhan yang mengasihi, yang menebus dia. Maka celakalah aku kalau aku tidak memberitakan kasihnya yang menebus hidupku. Dapat perasaan ini, saudaraku? Jadi kalau kita mau baca firman Tuhan, kondisi Rasul Paulus itu kita harus ambil perasaannya, saudaraku. Ia takut karena membayangkan dirinya mengkhianati pribadi yang telah mengasihinya. Mari saya coba memberikan perspektif di dalam dunia konseling. Dalam dunia konseling ada yang namanya heart warmer, penghangat hati. Biasanya simpelnya tuh gini, saudaraku. Waktu seorang anak misalnya di perantauan, ada godaan untuk berdosa, ya. Tiba-tiba dia ingat orang tuanya. Ada godaan nih untuk berdosa ini. Tapi tiba-tiba waktu dia mau melakukan atau mau tergoda kepada dosa itu, dia ingat orang tuanya. Bagaimana bapak mamanya pesan, baik-baik kau nak kuliah, ya. Baik-baik di perantauan. Papa mama berharap banyak padamu, ya. Papa sayang, mama sayang sama kamu. Baik-baik di perantauan, jangan rusakin hidupmu. Jadi waktu dia ada di perantauan, mau melakukan godaan dosa, ada heart warmer di hatinya. Dia ingat papa mamanya. Dia ingat cinta papa mamanya. Dia ingat harapan papa mamanya. Kalau saya lakukan dosa ini, bagaimana hati dan perasaan papa mamaku yang mengharapkan aku di perantauan pulang berhasil, ternyata aku gagal di perantauan. Dan waktu dia ingat papa mamanya itu, dia tidak jadi melakukan dosa. Ngapain aku lakuin ini? Aku mau tempuh cita-citaku sampai berhasil jadi kebanggaan untuk orang tuaku. Itu yang namanya heart warmer. Dapat perasaannya? Nah, jadi kita seolah ngomong waktu mau hadapi godaan dosa itu, durhaka aku kalau aku lakuin dosa ini. Kenapa? Ada heart warmer, ada penghangat di hati kita. Itulah yang Rasul Paulus rasain, saudaraku. Coba kita bayangin perasaan Rasul Paulus waktu itu. Dia ada godaan seperti ini mungkin di hatinya, ya. Kalau kita pakai bahasa sehari-hari, ya, nggak mau nginjil gitu, ya. Sudah cukuplah Tuhan Yesus tampakkan diri kepadaku terus aku didapat jaminan keselamatan. Sudah cukuplah. Ngapain nginjil-nginjil gitu kan? Itu tugasnya 12 rasul yang ngikuti Tuhan Yesus langsung kan. Aku kan cuma rasul yang bukan 12 rasul gitu. Kira-kira kalau kita bawa perasaan Rasul Paulus seperti itu gimana, sudah? Aku enjoy aja lah. Cukuplah aku, yang penting aku udah bertobat, kenal Tuhan Yesus, cukuplah. Enjoy aja, santai-santai aja, yang penting udah selamat kali gitu kan. Yang penting ikut ibadah sama orang-orang Kristen, udahlah. Jadi jemaat aja gitu. Gitu. Ya memang Tuhan pernah panggil aku, tapi ya kan yang penting aku udah selamat gitu kan. Kita bayangin perasaan Rasul Paulus seperti itu. Tapi kemudian tiba-tiba dia ingat Tuhan Yesus yang sudah selamatin dia. Dia ingat bagaimana harapan Tuhan di dalam hidupnya. Cinta dan panggilan Tuhan sama dia yang begitu besar. Maka dia gak jadi santai-santai. Dia ngomong kemudian, celakalah aku kalau aku tidak beritakan Injil. Sama seperti seorang anak, durhakalah aku
kalau aku melakukan dosa ini. Karena aku tidak bisa menjadi kebanggaan orang tuaku. Gak bisa jadi kebanggaan papa mamaku. Durhakalah aku, celakalah aku kalau aku melakukan dosa ini. Celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Ton perasaannya sama. Dapat saudaraku? Kalau kita mendapat perasaan ini, maka kita melihat pemberitaan Injil itu nggak jadi kewajiban Pak Pendeta saja. Pemberitaan Injil itu tidak jadi kewajiban hamba-hamba Tuhan yang bergelar evangelis, hamba Tuhan. Pemberitaan Injil itu jadi perasaan kita semua, kewajiban kita semua. Bukan sebuah beban yang memberatkan saja, tapi panggilan dari hati yang terdalam. Dia menebus aku. Celakalah aku kalau aku tidak beritakan Injil. Bukan karena takut dihukum, tapi aku takut mengkhianati cinta kasihnya kepadaku. Aku takut mengkhianati harapan dan panggilannya dalam hidupku. Sudah dapat perasaan ini? Amin. Nah, jadi waktu Paulus ngomong celakalah aku, bahaya yang terdeteksi oleh Rasul Paulus itu bukan hanya pedang Romawi. Dia tahu resikonya. Kalau dia beritain Injil, itu bisa melawan kekaisaran Romawi. Karena memberitakan Injil itu berarti memberitakan Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah kurios. Dalam konteks saat itu, kurios itu hanya untuk kaisar. Memang ada sebutan kurios-kurios yang lain. Cuma kurios untuk Yesus itu jelas merupakan sebuah perbandingan untuk kaisar. Karena kaisar disembah oleh orang-orang Romawi sebagai dewa. Berbeda dengan kurios-kurios yang berarti tuan tanah, itu nggak disembah. Kurios itu kan artinya tuan, sederhananya tuan. Ada tuan rumah, tuan tanah gitu kan. Tapi itu nggak disembah. Yang disembah itu tuan yang disebut kaisar. Nah, orang Kristen ini menyebut Yesus bukan sebagai tuan tanah, bukan sebagai tuan yang punya banyak tanah, punya banyak aset, bukan orang kaya. Tapi Tuhan yang merupakan Tuhan yang disembah seperti kaisar. Ini berita yang melawan propagandanya kekaisaran Romawi. Dan itu membahayakan hidupnya. Dia akan dihajar oleh negara, dia akan dihajar oleh kekaisaran karena melawan berita propaganda kekaisaran. Bahwa kaisar adalah dewa. Kau beritakan Tuhanmu adalah dewa, adalah God, adalah Allah. Jadi waktu Paulus ngomong celakalah aku, bahaya yang dia deteksi bukan hanya pedang Romawi, tapi sebuah bahaya rohani, yaitu kalau aku nggak beritain Injil, aku kehilangan kesetiaanku kepada kurios, kepada Tuhan yang menyelamatkan aku. Dapat perasaan ini, saudaraku? Kalau kita ada di alam pikir kekaisaran Romawi saat itu, kita harus memilih menyembah kaisar atau menyembah Tuhan Yesus. Maka ketika aku tidak beritakan Injil, aku kehilangan kesetiaanku kepada Tuhan. Karena orang-orang lain mempropagandakan kekaisaran Romawinya. Mempropagandakan dengan mengikuti budayanya, termasuk gladiator. Itu propaganda kekaisaran Romawi untuk mengakomodasi penyembahan kepada kekaisaran. Jadi kalau saudara nonton film Gladiator, itu bagian dari festival kultus kekaisaran, imperial cult namanya. Jadi gladiator itu bagian dari festival untuk penyembahan kepada kaisar, saudaraku. Nah, begitu juga kita orang Kristen, dalam hal ini Rasul Paulus. Dia memberitakan Injil sebagai sebuah festival untuk merayakan, untuk memberitakan bahwa Tuhan Yesus adalah kurios. Dan dia merasa berbahaya bagi rohaninya kalau dia kehilangan kesetiaan kepada Tuhan karena tidak memberitakan Injil. Sekarang saudara melihat ini bukan hanya sebuah kewajiban yang menjadi beban, tapi panggilan dari hati yang terdalam. Jadi ketakutan Paulus sampai bilang celakalah aku, bukan takut pada neraka sebagai hukuman fisik. Di dalam Kristus ada jaminan keselamatan. Dia yang jelas memberitakan keselamatan bukan karena perbuatan baik di kitab Efesus. Rasul Paulus yang jelas memberitakan di Roma 8 ayat 1, di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Tapi mengapa dia ngomong celakalah aku kalau aku tidak beritakan Injil? Ini bukan ketakutan pada hukuman neraka, saudaraku. Tapi ketakutan kalau aku tidak beritakan Injil, aku mengkhianati pribadi yang mengasihiku tanpa syarat. Dapat perasaannya, saudaraku? Yang kedua, celakalah aku kalau aku tidak beritakan Injil, itu bicara prophetic burden. Tanggung jawab profetis. Ada beban profetik yang ditanggungnya. Ini bukan sekedar begini, saudaraku. Aku punya tugas untuk memberitakan Injil, bukan sekedar itu. Tapi aku ini utusan Injil dan itu identitasku. Identitasku adalah kalau aku memberitakan Injil. Bukan sekedar beritakan Injil itu sebagai tugasku. Jadi kalau kita membaca tema kewajiban memberitakan Injil, itu bukan semua tugas kita. Tapi itu identitas kita sebagai orang percaya. Ini bukan karena ada target pelayanan,
tapi karena memberitakan Injil itu sebagai nafas hidup kita, saudaraku. Jadi kalau kita berhenti memberitakan Injil, kalau Injil itu seperti napas, yang di dalam nada gramatikanya tadi itu present subjunctive, sesuatu yang kontinu, jadi ritme hidupnya Rasul Paulus. Beritakan Injil itu sebagai nafasnya, maka kalau dia berhenti memberitakan Injil, maka dia mati secara rohani. Makanya dia membayangkan kalau saya mati secara rohani, celakalah aku kalau aku tidak beritakan Injil. Celakalah aku kalau aku tidak selamatin anakku yang mau jatuh dari tangga. Celakalah aku sebagai pemadam kebakaran kalau aku tidak dapat menyelamatkan anak ini. Celakalah aku. Perasaan itulah yang timbul, saudaraku. Aku bunuh diri secara rohani kalau aku tidak beritakan Injil. Nah, dalam psikologi ada yang namanya moral conscience activation, saudaraku. Ini adalah kondisi ketika suara hati kita begitu kuat atau teraktivasi, sehingga kalau kita melanggar suara hati kita itu, kita menghancurkan identitas diri kita sendiri. Ada suara hati yang teraktivasi. Moral conscience itu, saudaraku, teraktivasi. Dan kalau kita melanggarnya, maka kita menghancurkan identitas diri kita sendiri. Moral conscience activation ini yang Paulus alami secara psikologis, itu akan menghasilkan yang disebut disonansi kognitif ekstrim. Jadi kalau dia mengabaikan suara hatinya itu, dia akan mengalami disonansi kognitif ekstrim. Dan kalau dia mengabaikan panggilannya, ini yang terjadi, saudaraku. Mari kita coba lihat penjelasannya dikit ya. Kognitif disonans itu artinya rasa tidak nyaman yang parah. Dia rasa parah banget nih, gak nyaman. Ketika keyakinan terdalam kita bertolak belakang dengan tindakan kita. Saudara melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan nilai-nilai hidup saudara. Saudara misalnya menjabat di sebuah jabatan, ada godaan untuk korupsi, dan itu bertolak belakang dengan nilai-nilai moral yang diajarkan di keluarga saudara, diajarkan di gereja saudara, dan suara hati saudara, moral suara hatinya itu mulai memanggil, teraktivasi, jangan lakuin. Itu bukan identitasmu, itu bukan nilai-nilai yang diajarkan kamu. Tapi ketika dia melakukannya, saudara, terjadi kognitif disonan ekstrim. Maka dia mulai menutupi kebohongan dengan kebohongan lainnya. Semakin besar jaraknya, semakin rasa tidak nyaman jiwanya, semakin parah karena nilai-nilai hidupnya yang ada di kepalanya sejak kecil, yang ada di hatinya, tertanam sejak kecil dalam keluarga maupun gerejanya, dia langgar. Semakin jauh nilai hatinya dengan tindakannya, maka dia mengalami kognitif disonans. Rasa parah yang tidak nyaman di jiwa. Mukanya bisa senyum, jasnya bisa bagus, tapi ternyata jiwanya menangis tidak nyaman. Disebut ekstrim karena jarak antara keyakinan dan perilaku itu sangat besar. Dia melakukan sesuatu yang dia tidak yakini benar. Yang dia tahu itu salah tapi dia terus lakuin. Makanya kognitif disonan ekstrim. Sehingga beban emosinya bisa menghancurkan mental dan spiritualnya, saudaraku. Jadi tidak ada orang yang benar-benar nyaman. Kalau dia mau jujur, jiwanya pasti tidak nyaman ketika dia hidup di dalam dosa. Nah, mirip dengan ton perasaan itu yang Rasul Paulus alami, saudara. Rasul Paulus begitu menyatu dengan panggilan Injil, nilai-nilai hidupnya dan tindakannya begitu menyatu, ditimpakan dalam hatinya, sehingga kalau ia abai beritakan Injil, nilai-nilainya berbeda dengan tindakannya, maka dia akan alami yang namanya disonansi kognitif ekstrim. Dan dia tidak mau mengalami itu, sehingga dia ngomong celakalah aku kalau aku tidak beritakan Injil. Dia nggak mau mengalami perpecahan antara siapa aku dan apa yang aku lakukan. Siapa aku dan apa yang aku beritakan. Saudara bisa bayangin kalau pendeta ngomongnya duniawi. Saudara bisa bayangin kalau seorang Kristen ngomongnya kotor setiap hari. Nilai hidupnya berbeda dengan tindakannya, saudaraku. Sehingga Rasul Paulus tidak mau mengalami kondisi psikologis seperti itu. Dia tidak mau mengalami disonansi kognitif yang ekstrim. Sehingga dia ngomong celakalah aku kalau aku tidak beritakan Injil. Aku nggak mau nilai-nilaiku, identitasku berbeda dengan tindakanku. Kalau aku orang Kristen, maka hidupku adalah sebagai pemberita Injil. Sekarang saudara bisa melihat kewajiban itu bukan hanya sebuah kewajiban kayak beban yang berat, seperti kita harus sekolah dan pakai baju kayak sepatu hitam, harus rapi, harus uniform gitu, harus bangun jam sekian untuk pergi sekolah, berangkat. Bukan sebuah kewajiban begitu saja, tapi sebuah panggilan hati. Aku harus melakukannya
karena Tuhan sudah mengasihi aku. Saya kasih contoh tadi, seorang ayah, dia tahu anaknya sedang di dalam bahaya, dan dia refleks cepat bergerak, saudaraku, untuk selamatin anaknya. Kalau dia diam saja, saudara bisa bayangin, ayah itu akan dihantui seumur hidup. Aku gagal jadi ayah. Itulah perasaan yang Rasul Paulus coba bayangin. Gagal aku sebagai orang Kristen, bukan sebagai penginjil, bukan sebagai rasul. Gagal aku sebagai orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus kalau aku tidak memberitakan Injil. Kemudian pemadam kebakaran seperti yang saya kasih tahu tadi. Dia berusaha selamatin nyawa seorang anak. Dan kalau dia diam saja, maka seumur hidupnya dia akan dihantui perasaan. Gagal aku sebagai pemadam kebakaran. Mukanya bisa senyum-senyum, tapi kemudian perasaan memanggil dia. Saudara bayangin, dia sebagai pemadam kebakaran, dia lihat seorang anak di situ, teman-temannya nggak lihat, tapi dia lihat. Dia nggak mau selamatin. Dia biarin saja itu anak terbakar. Padahal dia bisa selamatin. Dia bisa bawa lari cepat itu anak, tapi dia biarin aja. Oke, acara pemadam kebakaran selesai nih. Acara tiup-tiup api, siram-siram api selesai, kemudian muncul di berita. Dan dia nonton setelah pulang dari memadamkan api, dia nonton di depan TV. Seorang anak terbakar. Saudara bisa bayangin perasaan pemadam kebakaran itu. Dia akan rasa bersalah. Kenapa aku tidak selamatin? Apalagi waktu dia nonton anaknya yang usia yang sama seperti dinonton berita itu, datang kepada dia, "Papa, kasihan banget anak itu. Kenapa dia tidak diselamatin?" Saya bisa tahu perasaan ayah seorang pemadam kebakaran ini. Itulah perasaan yang Rasul Paulus dapatkan, saudaraku. Celakalah aku kalau aku tidak beritakan Injil. Seorang prajurit seperti yang saya sempat ceritakan juga tadi. Dia bertugas untuk melindungi temannya, rekannya. Anggaplah dia seorang sniper. Dia berusaha melindungi teman-temannya dari jauh sebagai seorang sniper, penembak jitu. Tapi ternyata dia gagal. Dan ketika dia bertugas di tempat lain, bayangan itu selalu muncul kayak di film-film yang saudara nonton. Dan itu memang kejadian psikologis, saudaraku. Kejadian psikologis. Makanya orang-orang yang pulang dari medan tempur itu kondisi psikologisnya perlu dirawat dulu, diterapi dulu, saudaraku. Karena dia mengalami banyak hal yang bisa mengguncang jiwanya, saudara. Dia mungkin selamat secara fisik, tapi batinnya hancur. Kenapa aku tidak selamati temanku di medan perang? Padahal aku bisa selamatin. Kalaupun dia nggak bisa selamatin, tetap ada rasa gagal sebagai seorang prajurit, sebagai seorang partner, sebagai seorang teman, sebagai seorang tentara yang punya jiwa korsa. Bersama-sama kita harus hadapi. Pasti ada rasa penyesalan di hati yang hancur. Kenapa aku tidak bisa selamatin temanku? Kenapa hanya aku sendiri yang selamat dari medan perang? Teman-temanku harus mati. Ini jiwa korsa seorang prajurit, saudara. Dalam kasus Rasul Paulus, jiwa korsanya ada. Sebagai orang Kristen, sebagai umat manusia, dia mempunyai panggilan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang ini. Keyakinan terdalamnya adalah aku dipanggil Kristus sebagai prajurit Kristus untuk beritain Injil. Jadi ketika aku berhenti memberitakan Injil, itu akan bertentangan dengan identitasku, dengan tugas tanggung jawabku. Itu akan bertabrakan keras dengan identitasku. Dan hasilnya aku akan mengalami disonansi kognitif ekstrim. Rasa bersalah yang besar, rasa malu dan krisis identitas yang begitu kuat. Sampai rasanya aku mengalami kematian batin. Dingin, beku di hati. Gak mau lagi bertugas karena trauma di tugas yang lalu. Saya gagal mengalami atau menyelamatkan seseorang di tugas itu. Dapat perasaan ini, saudaraku. Itulah yang Rasul Paulus coba deliver ke kita, coba sampaikan ke kita. Celakalah aku kalau aku tidak beritakan Injil. Hai setiap orang Kristen, dengarkan ini. Kita celaka kalau kita tidak beritakan Injil. Bukan soal hukuman, tapi soal panggilan di dalam hati. Penyesalan yang terjadi ketika kita melihat jiwa-jiwa itu tidak kita selamatkan. Jadi ketika Rasul Paulus ngomong celakalah aku, dia sedang ngomongin tanggung jawab profetisnya, saudaraku. Ini bukan sekedar aku punya tugas memberitakan Injil. Ini bukan sekedar aku punya kewajiban untuk memberitakan Injil. Tapi aku ini utusan Injil. This is my identity. Ini identitasku. Ketika Rasul Paulus ngomong celakalah aku, ini bukan takut reputasinya jatuh. Bukan juga takut hukuman fisik, saudaraku. Tapi dia takut dengan luka batin
Akibat mengkhianati panggilan hidupnya. Akan mengalami luka batin aku, akan mengalami trauma, akan mengalami penyesalan aku seumur hidup kalau aku tidak beritakan Injil, karena itu mengkhianati panggilan hidup. Menghancurkan identitasku yang diberikan oleh Allah sendiri. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Engkau dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, untuk memberitakan perbuatan Tuhan di antara bangsa-bangsa. Perasaan itulah yang Rasul Paulus coba di-deliver ke kita lewat teks firman Tuhan itu. Celakalah aku kalau aku tidak beritakan Injil. Saudara dapat pesannya, amin. Jadi ketika Rasul Paulus ngomong celakalah aku kalau aku tidak beritakan Injil, dia sadar bahwa memberitakan Injil bukan cuma perintah dari luar yang bisa diabaikan begitu saja, tapi itu bagian dari siapa dirinya. Bukan cuma soal beban yang Tuhan timpakan kepadanya, tapi itu merupakan identitasnya. Dan kalau dia berhenti, itu bukan sekedar gagal tugas, tapi itu bunuh diri secara rohani. Nah saudaraku, itulah yang Rasul Paulus mau di-deliver ke kita. Kita juga harus punya perasaan yang sama, saudaraku. Kalau di Indonesia ini ada istilah gini, saudara. Celaka 12 gitu. Ada yang tahu nggak artinya celaka 12 tuh? Celakanya sempurna kayaknya gitu. Apa maksudnya orang Indonesia ngomong celaka 12 gitu? Apakah di bahasa Inggris ada celaka 12 gitu ya? How terrible 12 me gitu ya? Jadi celaka 12 gitu. Apa maksudnya celaka 12 tuh? Ada yang tahu nggak? Di Indonesia ini gitu ya. Celaka 12 gitu. Nah kita harus punya perasaan yang sama, saudaraku. Celaka 12 kalau aku nggak beritain Injil. Bukan karena takut dihukum. In Christ ada pengampunan, saudaraku. Di dalam Kristus ada perlindungan, ada jaminan keselamatan. Jadi yang Rasul Paulus coba deliver ke kita itu adalah perasaan. Untuk kita bisa memahami bahwa memberitakan Injil itu bukan hanya sebuah tugas, tapi identitasmu Bapak Ibu. Identitas kita. Dan beritain Injil itu bukan cuma ngomong, tapi bagaimana membuktikan hidup kita sebagai orang Kristen. Bagaimana membuktikan hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan biarlah orang-orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Firman Tuhan tidak bilang biarlah orang-orang melihat doktrinmu yang baik, melihat kemampuan bicaramu yang baik secara terstruktur, rapi, sistematis. Bukan itu. Tapi biarlah orang-orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Itu Injil yang hidup, saudaraku. Injil yang bukan hanya menjadi perkataan saja, tapi menjadi sistem yang mengubah cara hidup kita. Jadi ketika Rasul Paulus ngomong celaka 12 aku, karena aku tidak beritakan Injil, bukan karena dia takut dihukum, tapi takut melukai hati Tuhan yang mengasihi dia. Tuhan menjadi heart warmer-nya. Aku jadi anak durhaka kalau aku tidak beritakan kasih Tuhan. Celakalah aku. Seperti seorang anak yang mau melakukan dosa, tiba-tiba ingat papa mamanya yang cari uang setengah mati untuk dia, yang berusaha untuk sekolahin dia, yang berusaha untuk kasih kirim uang waktu dia di perantauan. Dan waktu dia melakukan dosa, dia ingat muka papanya, dia ingat muka mamanya. Dia nggak jadi lakukan dosa itu. Aku anak durhaka. Aku mengkhianati papa mamaku kalau aku melakukan ini. Dan itulah yang terjadi, perasaan itulah yang terjadi pada Rasul Paulus. Aku mengkhianati kasih Tuhan kalau aku tidak beritakan Injil. Jadi bukan hanya karena tugas kita, tapi karena itu identitas kita, saudaraku. Jadi sekarang kita mendapat sebuah lapisan yang enak kita pahami, yang masuk ke jiwa kita ketika kita mendapat tema kewajiban memberitakan Injil. Itu kayak tidak jadi beban lagi, tapi jadi panggilan hati. Karena kita nggak mau mengkhianati Tuhan yang mengasihi kita. Sama seperti seorang anak yang tidak mau mengkhianati perjuangan papa mamanya yang udah besarin dia, yang udah biayai hidupnya, yang udah berikan cinta dan kasihnya kepadanya. Tuhan sudah berikan cinta kasih yang begitu besar kepada kita. Dan Tuhan mengharapkan sesuatu dari kita. Kamu harus jadi saksi, nak. Kamu harus jadi berkat, nak, untuk orang-orang di sekelilingmu. Kamu harus begini, nak, supaya orang-orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dan waktu kita mulai santai-santai, mulai tidak mengingat pesannya Tuhan, tiba-tiba kita ingat Tuhan. Waduh, saya mengkhianati Tuhan kalau saya nggak hidup benar. Saya mengkhianati Tuhan nih kalau saya ngomong begini nih. Saya mengkhianati Tuhan nih kalau saya nggak bawa jiwa ini datang kepada Tuhan. Kalau saya nggak sampaikan berita tentang kasih Tuhan dalam hidupku kepada jiwa ini.
aku mengkhianati Tuhan dengan kasih-Nya yang besar. Sekarang kalau saudara memahami firman Tuhan ini dengan benar, saudara melihat kewajiban itu dengan cara yang berbeda. Amin. Kewajiban itu menjadi panggilan dari dalam, dari Tuhan untuk kita lakukan. Karena kita nggak mau menghancurkan identitas kita sebagai orang-orang yang dikasihi dan dipanggilnya. Dan inilah yang ketiga, saudaraku, dari makna celakalah aku, yaitu jeritan hati sang utusan. Dia mengungkapkan emosional outcry, celakalah aku. Jeritan hati, celakalah aku. Emosional outcry-nya dia keluarin, saudaraku. Ini bukan mau sekedar supaya kita ngerti, tapi mau bikin kita ngerasain urgensinya. Celakalah aku. Rasul Paulus tulis ini untuk jemaat yang menerima surat ini, supaya jemaat bisa merasakan urgensinya. Celakalah aku kalau aku tidak beritakan Injil. Jadi emosi, hormat, kagum, dan takut serta gentar kita kepada Tuhan, saudaraku, akan memicu rasa urgensi. Aku tidak bisa diam. Aku wajib beritakan Injil. Kalau aku menghormati Tuhan, kalau aku mengasihi Tuhan, aku nggak bisa diam. Perbuatanku harus menjadi terang bagi orang-orang di sekelilingku. Perkataanku harus menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingku. Supaya mereka melihat perbuatanku yang baik, memuliakan Bapakku yang di sorga. Itu hormat dan kagum kita kepada Tuhan. Ada urgensi memicu itu. Itulah yang coba Rasul Paulus teriakkan. Emosional outcry-nya Rasul Paulus ketika menulis, celakalah aku kalau aku tidak beritain Injil. Dan hari ini, saudaraku, emosional outcry-nya Rasul Paulus itu, jeritan hatinya Rasul Paulus itu sudah sampai kepada kita melintasi abad-abad ini. Celakalah aku kalau aku diam. Celakalah aku jikalau Injil, jikalau sistem kehidupan yang mengubah hidupku itu hanya berhenti di aku, dan aku tidak menyampaikan sistem kehidupan yang mengubah hidupku itu kepada orang lain. Bukan soal takut hukuman, tapi takut mengkhianati kasih-Nya Tuhan. Bukan soal tugas, tapi identitas. Siapa kita di dalam Kristus? Bukan hanya soal kewajiban, tapi panggilan yang membakar di dada kita. Hari ini, saudaraku, sebagai penutup saya ingin mengajak kita merenungkan 3 pertanyaan ini. Kalau Paulus tidak bisa diam, bagaimana dengan kita? Celakalah aku nggak bisa diam nih. Aku harus jadi berkat untuk orang di sekelilingku. Aku harus bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kalau Paulus tidak bisa diam, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau pulang dan hidup seperti biasa saja? Atau kita akan melangkah keluar dengan kasih yang menggerakkan kita untuk bicara? Bukan hanya di perkataan kita, tapi di tindakan hidup kita. Supaya orang-orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara diberkati, amin. Mari kita berdoa.